Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Bening Tirtaningtyas Wibowo dengan NIM A28227126 dari teori 7. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang atme. Nah, jadi apa sih atme itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Atme adalah singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Secara garis besar, atme adalah proses perjalanan obat dalam tubuh, mulai dari masuk ke dalam tubuh sampai keluar dari tubuh. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang absorpsi atau penyerapan. Absorpsi adalah proses penyerapan obat di dalam tubuh. Obat dapat masuk melalui mulut atau yang sering disebut dengan oral, seperti menelan tablet paracetamol, intramuskular, vaksin dalam outer lengan, subkutan, dan intravena. Ada beberapa faktor nih yang dapat mengurangi penyerapan dalam tubuh. Yang pertama, kelarutan senyawa yang buruk. Yang kedua, waktu pengosongan lambung. Yang ketiga, waktu transit usus. Yang keempat, ketidakstabilan kimia dalam lambung. Dan yang kelima, ketidakmampuan senyawa obat untuk menembus dinding usus. Yang kedua, ada distribusi atau penyebaran. Distribusi adalah transfer obat yang dapat dibalikan antara satu kompartemen ke kompartemen yang lain. Pada proses ini, organ yang paling berperan adalah pembuluh darah. Setelah obat diserap, tahap berikutnya adalah distribusi. Aliran darah akan membawa obat-obatan ke seluruh tubuh. Efek samping yang dapat terjadi ketika obat memiliki efek dalam organ selain organ target. Contohnya, obat pereda nyeri yang dapat menyebabkan iritasi pada lambung. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi distribusi. Yang pertama, kecepatan aliran darah regional. Yang kedua, ukuran molekul. Dan yang ketiga, polaritas dan ikatan dengan protein serum yang membentuk kompleks. Yang ketiga, ada metabolisme. Metabolisme adalah proses pengolahan zat gizi dari makanan yang telah diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Setelah obat didistribusikan ke seluruh tubuh, obat akan pecah atau dimetabolisme. Penguraian dari molekul biasanya melibatkan dua langkah yang terjadi di hati. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme. Yang pertama kerja enzim, yang kedua interaksi obat, yang ketiga dosis, dan yang terakhir jenis obat yang dikonsumsi. Yang keempat adalah ekskresi. Ekskresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme secara alami. Nah, ada 3 lokasi utama nih tempat terjadinya ekskresi. Yang pertama, ginjal, yang merupakan situs paling penting dan merupakan tempat produk diekskresikan melalui urin. Yang kedua, hati, usus, dan anus. Yang ketiga adalah paru-paru, contohnya untuk gas anestesi. Nah, ada beberapa faktor nih yang dapat mempengaruhi ekskresi. Yang pertama, first pass metabolisme hepar, atau metabolisme lintas pertama hepar. Yang kedua, bentuk sediaan obat. Yang ketiga, jalur pemberian obat. Yang keempat, interaksi obat ataupun dengan makanan. Yang kelima, keadaan saluran pencernaan. Dan yang keenam, ketidakstabilan kimiawi. Wah, ternyata kita sudah sampai di akhir video. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah memperhatikan. Sampai jumpa.